Halo, selamat malam. Aku Riza, sutradara film Makmum. Aku Vidya Talisa, aku penulis film Makmum. Namaku SK sebagai art director. Namaku Linda, aku berperan sebagai Makmum. Seperti yang udah aku janjiin kemarin, kalau video 5 fakta film Makmum yang pertama bisa dapat 10.000 viewers, aku akan bikin video yang kedua. Film Makmum ini diproduksi di tahun 2015 dan jauh sebelum diupload di YouTube oleh HelloFest karena Makmum Mendapatkan Best Horror di HelloFest 2016. Makmum sudah terlebih dahulu mendapatkan official selection dan juga penghargaan di Spanyol, tepatnya di The Crappy International Movies in Sueca di tahun 2016. Tapi sebelum itu juga sudah sempat diputar di beberapa festival. Alhamdulillah Makmum diapresiasi oleh banyak penonton dengan baik. 21 Short Film Festival 2016, Di Jogja Asian Netpack Film Festival atau JAF 2016, Festival Kesenian Yogyakarta 2016, The Buzz Award 2016, di salah satu festival film di Wenzhou, Cina. di Jogja Film Academy Film Festival 2016. Mungkin nanti beberapa yang lain bisa aku taruh di bawah. Jadi semenjak film Makmum mulai tersebar di dunia maya, baik di YouTube, Instagram, di mana-mana, itu komentar-komentar ya baik yang positif negatif tuh mulai berdatangan ke film Makmum. Orang-orang bilang kalau film Makmum ini membuat mereka jadi takut sholat. Nggak ada maksud buat bikin penontonnya jadi takut sholat atau bahkan nggak mau sholat. Yang perlu aku tanyakan kembali, kenapa sih harus takut sholat? Aku di sini bikin film bersama teman-teman, ingin memberitahu bahwa ada fenomena ini. Ini memang berdasarkan kisah nyata, banyak yang sudah mengalami. Coba bisa ditanyakan mungkin ke orang tua, ke teman-teman, saudara atau siapa yang pernah mengalami ini. Kalau misalnya kita ibadah tapi masih tetap takut hantu, itu kan berarti perlu dipertanyakan. Iman kita tuh diuji di situ ya kan. Kita buat film Makmum juga ada tujuannya biar orang-orang tuh selalu ingat buat sholat tahajud. Jadi film Makmum ini juga kami buat biar teman-teman kalau mau sholat itu fokus. Bisa juga tepat waktu, saat maghrib, saat isya. Sebenarnya sih nggak perlu takut gitu ya buat sholat malam diikutin sama kayak gitu. Sebenarnya itu kan itu cuma jin yang ikut bareng sholat kita gitu loh. Jadi itu tuh justru apa ya, jin baik gitu yang nggak akan ganggu kita waktu sholat. Kita di sini hanya membuat film fiksi, jadi kalian jangan negatif thinking. Jadi harus tetap khusyuk pas sholat. Kalian harus bisa mendapatkan pembelajaran dari film itu gitu, karena emang tujuan kita ngasih share pengalaman aja, kisah nyata, dan itu juga film fiksi gitu. Di film Makmum ini kami juga mengingatkan bahwa ada salah satu amalan sholat sunnah, yaitu sholat tahajud. Nah, setelah menonton film ini pasti teman-teman akan teringat kembali, oh iya ada sholat tahajud. Kapan ya terakhir kali aku sholat tahajud? Nah, ini mengingatkan biar teman-teman yang mungkin udah lama gak sholat tahajud, atau mungkin lupa, atau mungkin sempat bolong sholat tahajudnya, bisa kembali untuk sholat tahajud lagi. Yang terpenting juga sholat wajib lainnya. Film Makmum ini dibikin oleh saya dan juga teman-teman satu kelas kebanyakan, dan beberapa juga ada dari kakak tingkat maupun adik tingkat di kampus aku. Budget hanya Rp500.000 hanya untuk makan kru dan talent. Talent sama sekali nggak dibayar karena itu mereka juga memang teman kami dan memang berniat untuk membantu. Begitu juga semua kru-krunya juga saling membantu untuk membuat film ini. Jadi kami untuk buat film ini bukan money oriented, tapi memang untuk kami belajar juga. Ini salah satu proses kami untuk belajar. Untuk artistik sama sekali kita nggak ngeluarin uang, jadi kita memanfaatkan barang-barang dari teman-teman kita. Untuk peralatan kamera, segala macam lighting, itu semuanya pinjam juga dari teman-teman. Jadi ini juga buat teman-teman yang ingin bikin film, jangan takut kalau akan keluar uang yang banyak.
dengan uang 500.000 pun bisa bikin film seperti Makmum. Dengan budget yang lebih minim lagi masih bisa lagi, dengan budget yang lebih besar masih bisa lagi. Tapi kenapa tidak dengan budget yang ada kita memaksimalkannya dan bisa membuat suatu karya yang bagus? Aku juga mau berbagi pengalaman. Jadi kita pakai lokasi di asrama salah satu kampus di Yogyakarta. Dari 4 lantai kita pakai di lantai 2. Awalnya sih emang asramanya tuh udah kelihatan serem. Di ceritanya ini juga tuh sebagai kamar asrama, cuma saya rubah biar agak terisi karena emang asramanya pertama tuh hanya berisi kasur sama meja. Jadi memang asramanya itu nggak ada yang nempatin, udah kosong, benar-benar kosong, nggak ada nempatin. Makanya kita buat film Makmum di lokasi tersebut biar filmnya tuh dapet. Jadi kita nambahin lukisan, terus ya dispenser, TV, spray, dan pernak-pernik lainnya. Ada salah satu properti yang emang tuh aneh gitu. Jadi awal aku ngeset kamar itu tuh properti itu tuh biasa aja. Oh ya, properti itu adalah lukisan punya Riza, sutradara film Makmum. Jadi awal itu aku ngeset itu biasa aja. Ya aku tinggal pasang-pasang aja, tapi saat syuting berlangsung lukisan itu aku lihat lagi tuh kayak aneh, serem, pokoknya aneh lah, dilihat terus tuh jadi aneh gitu. Tapi ya udah, aku biasa aja sih, aku tetap positive thinking. Buat kalian yang pengen buat film, jangan takut, pokoknya kalian keluarin kreativitas kalian, mau budgetnya minim mau banyak, pokoknya kalian harus jangan takut untuk buat film, karena dengan budget minim pun kita bisa buat film. Pertama kali diajak main film ini tuh pertama itu kaget karena perannya itu jadi hantu kan, jadi merasa takut banget karena kan hantu itu kan horor banget. Akhirnya mau untuk jadi peran hantu. Yang awalnya takut ya jadi ikhlas lah. Sebelum syuting itu kita kan ada kayak trial make up gitu, karena baru pertama kali pakai softline jadi matanya tuh sakit banget sampai merah gitu. Kan make upnya juga tebel banget kan, putih gitu, jadi kayak gatal-gatal gitu loh di wajah. Nah karena itu jadi aku kayak ngerasa semangat aja gitu karena ada tantangan tersendiri karena belum pernah aja jadi peran hantu. Dan Linda ini dia mau berusaha, mau berjuang di make up tengah malam, mau berakting jadi sosok hantu. Pas produksi itu kan aku masih kerja, jam 11-an tuh baru pulang, langsung dijemput sama salah satu kru buat retake lagi. Nah itu make upnya tuh jam 11 malam, kita mulai take itu jam 1 dini hari lah. Kampus yang jadi Nurul itu kan takut ngeliat wajahku yang serem itu, lihat kaca tuh rasanya juga takut sendiri gitu. Tapi ya mau gimana lagi, asik, seru. Semenjak film Makmum ini banyak banget ditonton sama orang-orang, seneng sih. Soalnya ikut bangga juga, film ini udah tersebar di mana-mana. Banyak yang jadi kenal aku juga dari film ini. Semenjak ada film ini juga aku jadi nggak takut buat sholat karena aku selalu mikir kalau itu Allah itu paling ngikutin doa. Makmum yang diupload di YouTube ini bukan full version. Kalau mau yang full version ada di Vidsi. Search aja Makmum atau Behind Me. Nanti linknya aku taruh di description box. Kamu bisa klik di situ. Di situ adalah film Makmum yang versi aslinya. Nah di situ di terakhir film itu tuh ada adegan jejak kaki, kayak jejak kaki gitu. Terima kasih juga buat semua yang udah nonton film Makmum. Bagi yang kemarin di acara-acara festival maupun di YouTube, bahkan banyak yang udah buat video reactionnya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain, silahkan komen di bawah ini. Nanti kita kalau mencapai 20.000 viewers, nanti kita buat video lagi dan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton film Makmum. Tetap
bangga sama karya kita, karya anak bangsa, turut bangga sama film Indonesia. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Kak Riza. Terima kasih, bye-bye. Makasih buat semuanya yang udah nonton video 5 Fakta Makmum. Terima kasih dan selamat malam.